dengan NIM 340-222-0151. Nama saya Natasha Mawari dengan NIM 340-222-0152. Nama saya Gaya Adriana dengan NIM 340-222-0158. Nama saya Lorenza Hamda dengan NIM 340-222-0159. Kami akan menjelaskan tentang apa itu kurs dan valuta asing. Nah, guys, apa sih kurs dan valuta asing itu? Mari kita bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kurs adalah nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain. Kurs lebih sering dikenal dengan nilai tukar atau exchange rate. Kurs juga adalah jumlah suatu mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing, sementara kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain, yang berarti bahwa kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Nah, kurs menurut KBBI adalah nilai mata uang suatu negara bisa dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Kurs juga sering dikenal dengan nilai tukar atau exchange rate. Sementara itu, valuta asing adalah mata uang asing yang dipergunakan dalam perdagangan internasional. Valuta asing adalah mata uang yang memang kedudukannya diakui dan diterima oleh negara-negara dunia. Valuta asing berguna untuk perdagangan internasional atau transaksi ekonomi dengan skala internasional. Tak hanya untuk pembayaran, valuta asing merupakan alat tukar dan pembayaran, pengendali kurs, dan memperlancar jalannya perdagangan internasional. Mengenal valuta asing menjadi parameter yang digunakan suatu badan usaha, perorangan, dan negara dalam melakukan sebuah transaksi ekonomi. Mata uang hard currency umumnya berasal dari negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara lain di dunia. Contohnya adalah euro, dolar, dan yen. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis kurs. Kurs terbagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah kurs beli, yaitu kurs yang diberlakukan apabila bank melakukan pembelian. Dan yang kedua adalah kurs jual, diberlakukan apabila bank melakukan penjualan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kurs tengah, yaitu kurs rata-rata di antara kurs jual dan kurs beli. Contoh kurs valuta asing, rupiah ke dolar. Untuk saat ini, nilai rupiah 14.000 untuk 1 dolar. Yang kedua, 1 ringgit Malaysia setara dengan 3.200. Sistem kurs valuta asing terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kurs bebas. Yang kedua, sistem kurs tetap. Dan yang ketiga, sistem kurs terkontrol. Nah, kalian tahu nggak perbedaannya sistem kurs bebas, kurs tetap, dan juga kurs terkontrol? Jadi, perbedaannya adalah 1. Sistem kurs bebas atau floating. Besarnya kurs valuta asing ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran, disebut sistem kurs bebas. Sistem ini tidak mengikut campur tangankan pemerintah ke dalam penentuan kurs mata uang yang hendak dipertukarkan, sehingga nilai kurs mata uang benar-benar bebas. Contohnya adalah sebuah marketplace yang hanya menerima mata uang dolar untuk bertransaksi, baik bertransaksi dalam negaranya sendiri maupun negara lain. Yang kedua, kurs tetap. Berbanding terbalik dengan sistem kurs bebas, sistem kurs tetap mengikuti sertakan pemerintah ke dalamnya. Artinya, ada kurs mata uang secara mutlak tergantung pada pemerintah. Yang ketiga, sistem kurs terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali melibatkan bank sentral sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara yang bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kurs tetap dan kurs bebas. Meskipun masih dapat mengalami kenaikan maupun penurunan secara bebas, namun pergerakannya akan tetap terkontrol agar tidak terlalu drastis atau ekstrim. Berikut ada 7 faktor penyebab terjadinya perubahan rupiah terhadap valuta asing. 1. Permintaan dan penawaran falas. 2. Konsumsi terhadap pembayaran.
permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan dolar atau falas lainnya dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Sementara penawaran falas akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dolar atau falas lainnya dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Posisi neraca pembayaran, jika saldo pembayaran defisit, permintaan terhadap falas akan meningkat dan menyebabkan nilai rupiah melemah. Begitupun sebaliknya, jika saldo neraca pembayaran surplus, maka permintaan terhadap falas menurun dan menyebabkan nilai rupiah menguat. Tingkat inflasi. Penurunan daya beli mata uang domestik yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga di negara yang bersangkutan akan diikuti dengan melemahnya mata uang negara tersebut secara proporsional dalam pasar valuta asing. Tingkat bunga. Meningkatnya suku bunga dari simpanan atau suatu mata uang domestik akan menyebabkan mata uang domestik mengalami penguatan terhadap nilai mata uang negara lain. Sebab orang yang menyimpan asetnya di lembaga perbankan dalam bentuk rupiah akan mendapatkan pendapatan bunga lebih besar sehingga rupiah menguat. Tingkat pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional yang identik dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi melalui kenaikan impor akan meningkatkan permintaan terhadap dolar atau falas lainnya sehingga menyebabkan nilai rupiah melemah. Kebijakan moneter. Misalnya, kebijakan Bank Indonesia yang bersifat ekspansif dan menambah jumlah uang beredar akan mendorong kenaikan harga-harga atau inflasi. Hal ini menyebabkan rupiah melemah, lantaran menurunkan daya beli rupiah terhadap barang dan jasa dibandingkan dolar atau falas lainnya. Ekspektasi dan spekulasi. Ketidakstabilan pada faktor-faktor non-ekonomi, misalnya karena ledakan bom atau gangguan keamanan akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dalam negeri. Fungsi valuta asing: 1. Sebagai alat pembayaran berskala internasional. 2. Sebagai alat tukar berskala internasional. 3. Mampu mengendalikan kurs mata uang. Dan yang keempat, mempermudah aktivitas perdagangan internasional. Setelah pembahasan buku yang tadi, kemudian kita akan bertanya-tanya apa sih valuta asing dibutuhkan. Yang pertama yaitu ketika melakukan transaksi jual beli antar negara ataupun dengan melakukan jual beli dengan partner atau bisnis di internasional atau di luar negara. Caranya yaitu dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan apa yang dibutuhkan yaitu dengan menentukan satu mata uang atau uang apa yang akan digunakan, yang misalkan dolar. Kemudian yang kedua, pembayarannya akan dilakukan seperti apa. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang barang yang dibeli. Oke guys, sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya Natasha Mawaris. Dan saya Nurinsan Anugrah. Saya dari Ardiana. Dan saya Supi Sinta Dewi. Sekian dari kelompok kami. Dadah! JJ dulu guys. Makan roti sapu kaya, itulah anak saya. Oh.